Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Pavito Harjita Wahyutama, Notar 2101299. Di sini saya akan mengidentifikasi mengenai logam. Logam adalah material yang biasanya keras, dapat ditempa dan diubah bentuknya. Logam terdiri dari logam besi dan logam non-besi. Contoh dari logam besi adalah besi cor, baja, dan aluminium. Logam besi memiliki manfaat sebagai bahan kerangka mobil, pembuatan rel, bahan konstruksi jembatan, dan infrastruktur transportasi lainnya. Salah satu contoh infrastruktur transportasi yang berbahan utama dari logam adalah tiang penerangan jalan umum atau PJU. Di daerah saya, Kabupaten Cianjur, tiang lampu PJU memiliki konsep heritage atau antik dan mewah. Bahan utama dari tiang lampu PJU ini yaitu pipa besi cor dan ornamen aluminium. Pipa besi cor dipilih karena sifatnya yang kokoh dan mampu menopang tiang yang tinggi. Sedangkan ornamen dengan bahan aluminium dipilih karena hasil permukaan yang halus dan sifat bahan yang mudah dibentuk untuk desain yang rumit. Sekian identifikasi logam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Putri Aulia Rahman Nainggolan, Notar 2101302, kelas TD15. Di sini saya akan mengidentifikasi mengenai kayu. Kayu merupakan suatu bahan yang diperoleh dari hasil pemungutan pohon-pohon yang ada di hutan. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai eksterior maupun interior yang ada di rumah. Salah satu kayu yang dapat dijadikan interior di dalam rumah yaitu kayu jati. Pohon jati termasuk tanaman yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Tanaman ini tumbuh subur di tempat yang memiliki curah hujan antara 1000 hingga 2000 mm per tahun. Selain itu, kayu yang dihasilkan pohon jati memiliki kualitas tinggi dibandingkan kayu-kayu yang lain. Bentuknya tinggi besar dengan daya tahan yang kuat serta stabil walaupun terkena angin ataupun hujan lebat. Nah, di sini saya mengambil salah satu pengolahan dari kayu jati yang ada di dalam rumah saya, yaitu meja dan kursi. Pada kayu jati, kayu terasnya berwarna coklat kekuningan serta kayu gubalnya berwarna putih kekuningan atau coklat kuning muda. Kayu jati juga memiliki corak tegas dan indah serta serat lurus bergelombang. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan yang terdapat pada kayu jati. Yang pertama, kuat dan tahan lama. Kayu jati ini memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kayu yang lainnya. Bahkan, masa pakainya bisa hingga ratusan tahun. Maka dari itu, kayu jati ini cenderung diminati oleh masyarakat. Yang kedua, tahan terhadap segala jenis cuaca. Yang ketiga, serat cantik dan unik. Serat inilah yang dapat menambah kesan klasik pada sebuah barang dan yang pasti akan menambah nilai jual yang tinggi. Yang keempat, tahan terhadap hama kayu. Yang kelima, tidak mudah menyusut atau ngulet, walaupun sudah diproses menjadi sebuah barang. Yang keenam, tidak mudah berjamur. Kekurangan yang dimiliki oleh kayu jati ini adalah: yang pertama, harga cenderung lebih mahal. Yang kedua, kurang cocok untuk duko. Yang ketiga, memiliki gudal yang besar. Sekian identifikasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengenalkan diri. Nama Taruna Muda Raka Ramadan, Notar 2101317, kelas TD15, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kekuatan beton dan objek yang saya akan amati yaitu jalan yang ada di perumahan saya, yaitu tepatnya di Puri Katau Hijau, Cilegon, Banten. Baik, berikut ini merupakan contoh jalan yang berada di sekitar rumah saya, tepatnya di Puri Katau Hijau. Kelebihan dari jalan yang terbuat dari beton yaitu jalan yang terbuat dari beton itu tahan akan cuaca panas serta tahan dengan cuaca hujan. Jadi apabila jalan yang terbuat dari beton itu terkena hujan dan panas, tidak gampang rusak seperti jalan yang terbuat dari aspal. Berikut merupakan contohnya. Berikut ini merupakan kelebihan jalan yang terbuat dari beton.
Saya akan mengambil contoh jalan yang terdapat di rumah saya yang terbuat dari beton dan jalan yang terbuat dari aspal. Berikut ini merupakan jalan terbuat dari beton, dan ini jalan yang berlubang merupakan jalan yang terbuat dari aspal. Perbedaannya sangat signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan dari jalan yang terbuat dari beton. Berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan, jalan yang terbuat dari beton itu memakan biaya yang sangat mahal. Jadi, apabila terjadi kerusakan terhadap jalan yang terbuat dari beton, maka jalan tersebut harus dibongkar. Sedangkan jalan yang terbuat dari aspal itu memakan biaya yang sangat murah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berapa sih umur jalan yang terbuat dari beton ini. Umur jalan yang terbuat dari beton ini berkisar 2 tahun. Jadi, sebelum jalan ini terbuat dari beton, jalan ini terbuat dari aspal. Karena terjadi kerusakan, jalan ini diganti menjadi jalan yang terbuat dari beton. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Raka Nugrahandra, Notar 2101318, kelas Transda 15. Nah, nama basa-basi saya akan menjelaskan sambungan. Sambungan terdapat dari 3 jenis, yaitu sambungan dengan menggunakan paku keling yang bersifat permanen, sambungan yang menggunakan baut yang dapat dibongkar pasang, dan sambungan dengan menggunakan las. Nah, sambungan itu biasanya terdapat pada perlengkapan jalan raya, seperti rambu lalu lintas, seperti marka jalan, dan juga terdapat di penghubung jembatan, seperti contoh saya kali ini. Lalu saya akan membagikan contoh sambungan pada sambungan baut pada jembatan besi. Ya, pertama-tama, mengapa jembatan besi ini menggunakan baut, bukan menggunakan paku keling seperti biasanya? Yang pertama adalah, ini adalah jenis baut pas, berbeda dengan baut biasanya, dapat digunakan pada konstruksi berat. Berbeda dengan paku keling dibatasi diameter hanya 4 pi. Sedangkan baut pas ini dapat lebih dari 4 pi. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya yang pertama adalah lebih mudah dalam pemasangan, dan yang kedua dapat dibongkar pasang tentunya. Tetapi ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, baut pas ini harus rutin kita rawat secara berkala tentunya. Misalnya kita kencangkan, karena baut pas ini menampung beban yang bergerak. Banyak kendaraan yang lewat menghasilkan adanya energi getar, karena mengakibatkan murnya kendor. Apalagi jembatan ini banyak dilewati truk besar pada saat malam hari, karena adanya proyek tol gabus dan ke Priuk. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan, saya Taruni Muda Regita Lida Putri Kusuma dengan notar 2101323. Di sini saya akan menjelaskan hasil temuan saya mengenai batuan. Namun sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana batuan itu terbentuk hingga sampai ke permukaan. Baik, siklus batuan tersebut dimulai dari magma, di mana magma tersebut terangkat karena adanya aktivitas vulkanik, dan kemudian magma tersebut mengalami kristalisasi magma sehingga magma mendingin kemudian mengeras dan membentuk batuan beku. Selanjutnya, pelapukan dan erosi akan memecah batuan beku menjadi kerikil, lumpur, dan menciptakan sedimen yang berukuran kecil. Selain oleh tenaga eksogen bumi tersebut, pelapukan batuan juga dibantu oleh organisme hidup seperti air dan angin. Karena proses sedimentasi yang terus-menerus serta adanya aktivitas tektonik menyebabkan batuan sedimen tersebut bertambah temperatur dan tekanannya sehingga berubah menjadi batuan metamorf. Akan tetapi jika batuan metamorf mengalami penambahan temperatur dan tekanan, maka akan langsung melebur menjadi magma.
Dengan adanya aktivitas tektonik, maka batuan metamorf maupun batuan sedimen dapat terangkat ke permukaan. Salah satu alat yang terbuat dari batuan andesit adalah cobek batu. Ini dapat terlihat ketika ditumbuhkan akan ada butiran-butiran halus hasil tumbukan antara batu dengan batu. Selain adanya butiran halus ketika ditumbuk, warna abu-abu juga kerap menjadi ciri bahwa ulekan ini terbuat dari batuan sedimen. Selain itu, strukturnya yang keras serta pori-porinya yang rapat membuat batuan sedimen dijadikan sebagai bahan utama pembuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Rizka Febriana Damayanti, Notar 2101338, kelas TD15. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkerasan lentur aspal. Aspal merupakan bahan hidrokarbon yang bersifat melekat, berwarna hitam kecoklatan, tahan terhadap air serta visoelastis. Aspal ini merupakan bahan perkerasan lentur yang berasal dari hasil alam atau pengolahan minyak bumi. Meskipun demikian, aspal ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu aspal alam, aspal buatan, serta aspal gunung. Aspal sendiri memiliki 4 sifat, yaitu mekanis, termoplastik, durabilitas, adesi, dan kohesi. Sifat aspal sendiri dipengaruhi oleh panas dan umur. Aspal akan menjadi keras dan rapuh, dan akhirnya daya adesinya akan mempengaruhi pada partikel agregat yang akan berkurang. Perkerasan aspal memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu jalanan menjadi lebih halus. Selain itu, perkerasan aspal juga memiliki harga yang lebih ekonomis dibandingkan perkerasan beton. Yang ketiga yaitu suara yang ditimbulkan ketika melintasi jalan perkerasan lentur, yaitu suara yang lebih kedap. Perkerasan aspal juga memiliki waktu kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan perkerasan beton, dan juga lebih mudah diperbaiki ketika mengalami kerusakan. Di balik kelebihan yang dimiliki oleh aspal, ada pula kekurangan yang dimilikinya. Yang pertama yaitu kurang tahan lama. Seperti yang terdapat pada depan rumah saya, yaitu posisi aspal menjadi cenderung lebih turun karena aspal sendiri memiliki kelemahan, yaitu dipengaruhi oleh sistem kondisi tanah. Selain itu, aspal juga membutuhkan perawatan yang lebih dibandingkan perkerasan kaku atau beton. Dan yang terakhir yaitu aspal harus memiliki sistem drainase sebagai tempat pembuangan airnya. Sekian, terima kasih.